Mmm, Sebenarnya ngada-ngada aja ya, nggak ada yang bilang si Ijong itu nikah dan tidak akan pernah nikah. Sampai ya nggak tahu 10 atau 15 tahun lagi nggak ngerti deh. Pokoknya kalau nikah tidak, kalau pacaran ya dia kan sudah bebas sekarang, ya kan? Tidak ada hambatan, tidak ada ini lagi gitu. Tapi kalau kedekatannya Kak Ijong sama Kak Ririn itu gimana sih, Om Benny ngelihat? Ya deket sih, si Ririn itu kan tipikal yang perempuan manis, perempuan yang lembut, yang punya perasaan, jadi dia selalu ngambil hati saya gitu. Kalau kita kumpul-kumpul selalu ada gitu. Walaupun tidak pernah di depan saya pegangan, pelukan, ciuman nggak pernah, tapi saya tahu pasti ada sesuatu gitu loh. Artinya sekarang juga nggak apa-apa kalau ada sesuatu, kan toh dia bebas dan bukan perselingkuhan lagi kan gitu. Dan saya sih melihat bahwa si Jonathan ini butuh seorang yang bisa menganyomin gitu, bukan orang yang membentak-bentak, larang-larang gitu. Jadi mungkin ada di dirinya si Ririn, ya saya nggak tahu. Karena secara langsung mereka belum pernah bilang mereka pacaran gitu. Tapi setiap kita ada acara, baik itu di ulang tahunnya AJ Daniel, di ulang tahunnya Beneval, selalu ada Jonathan, teman-temannya lain, cewek-cewek, dan Ririn gitu. Ya, mereka yang saya tahu sebatas teman, tapi kita kan nggak tahu teman tapi mesra ya kan? Kita kan nggak tahu gitu loh. Oke, berarti Kak Ijong sama Ririn pun sering ketemu sama Om Benny ya di luar pekerjaan kayak gitu sering? Tidak sering, mungkin kalau kita pergi malam aja, kalau mungkin ada perayaan-perayaan. Tapi saya sering sih kirim-kiriman makanan gitu, saya masakin apa, Ririn. Karena kan kadang-kadang Ijong kan kalau dikirim makanan, Cik kirim juga dong sama Ririn, Ririn suka makanan Medan gitu kan. Saya kirim juga, wah Ririn langsung posting gitu-gitu. Nah itu membuat saya merasa nyaman dengan si Ririn gitu loh. Dan saya lihat memang eh, Ririn ini bukan tipikal orang yang apa ya, yang show off dan lain sebagainya gitu. Kalem aja gitu, saya suka aja lihatnya. Dari Om Ben sendiri seberapa setujunya sih sama Ririn sendiri? Ridho? Saya setuju kalau mereka punya hubungan baik, ya silakan aja. Saya kan bukan apa ya, saya bukan malaikat yang bisa melarang hati orang, ya. Saya bukan malaikat yang berasal. Jadi netizen juga tidak punya hak, tidak punya hak untuk melarang kalau orang sudah jatuh hati. Katanya terbukti selingkuh, enggak terbukti selingkuh, bahkan sekarang sudah cerai kalaupun ada hubungan itu. Tapi saya pribadi secara formal belum ada pengakuan bahwa mereka pacaran gitu loh. Hanya saya lihat aja, kita kalau ketemu rame-rame, happy-happy gitu kan, gitu aja. Mereka juga nggak pernah pegangan tangan, nggak pernah pelukan. Bahkan kalau misalnya ada saya, mereka selalu jaga jarak gitu. Nah itu yang saya suka dari si Ririn gitu loh. Oke, berarti Kak Ijong sendiri nggak ada cerita nih ke Om Benny Belum, tentang hubungan mereka belum, sebenarnya? belum ada cerita, belum. Tapi kalau menurut Om Benny, Kak Ririn ini termasuk tipenya Kak Ijong banget gak sih? Atau cocok gak sih jadi ibu pengganti? Kalau si Ijong ini kan dari kecil kan dia sudah tidak punya orang tua, tidak punya mama ya. Bahkan ibu saya yang harus dia panggil oma, nenek dia panggil mama. Gitu. Artinya dia butuh seorang wanita yang menganyomi gitu, bukan yang kasar, bukan yang mendikte gitu loh. Nah, dia mungkin dapatkan sekarang di si Ririn gitu loh. Cuman waktu pertama sekali ketemu waktu masalah sebelum cerai, saya sudah bicara dengan si Ririn. Ririn, kalian punya hubungan? Oh enggak Om Ben, kita hanya dekat aja karena satu produksi. Oh, ya nggak apa-apa, nanti kalau memang mau pacaran juga jangan sekarang, nanti aja kalau sudah cerai. Ya enggak Om Ben, katanya. Ya udah, artinya kan bahwa tidak ada perselingkuhan waktu itu gitu. Itu yang saya dengar gitu loh. Nah kemudian kalau memang sekarang ada teman tapi mesra, ya Allahualam, ya kita kan nggak bisa ngelarang hati orang gitu loh. Terkait dengan reaksi netizen nih, terus mantan istrinya Kak Ijong juga memberikan respon nih, kemarin juga Om Benny sempat nyindir tuh gimana sih Om? Saya nggak apa-apa, jadi gini, memang di dunia keartisan seorang manajer itu wajib melindungi si artis ya. Jadi kalau biasa dari zaman dulu juga artis saya itu saya yang maju tampil untuk menjelaskan masalahnya karena mereka jangan terganggu, pecah konsentrasi dan lain sebagainya. Apalagi saya sebagai orang tuanya Ijong, saya wajib banget membela dia gitu. Artinya apa? Bahwa si Jonathan ini di mata saya juga bukan orang baik-baik banget, tapi dia orang pekerja keras ya satu, dan dia orang yang tidak punya orang tua dari kecil. Dari kecil dia tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua gitu loh. Jadi saya membimbing dia itu ya apa mau jadi saya ikuti, tapi kalau tidak cocok ya saya bilangin gitu. Tapi kan ada pemberontakan ketika dulu waktu dia masih dari SMP, SMA depan saya jadiin artis, tinggal di rumah saya,
tiba-tiba kenal sama yang ex istrinya, bisa langsung berpaling tidak kenal saya. Bisa langsung berpaling. Itu membuat saya, kenapa ini orang gitu kan? Ya mungkin dia ada beban kayak dulunya itu gitu, trauma terhadap keluarganya atau apa gitu. Tapi sekarang dia sudah sembuh, artinya dia sudah kembali seperti orang yang saya kenal dulu waktu masih kecil gitu loh. Ya pasti ada perubahan sebagai seorang bapak, laki-laki yang sudah cari duit, sudah terkenal dan lain sebagainya gitu. Dan saya tidak mau memikirkan, saya berharap biarlah doa-doa yang jahat banyak untuk Ijong dan Ririn. Biar sama buat saya juga, karena doa yang jahat itu datangnya dari setan, bukan dari Tuhan, bukan dari malaikat. Kalau doa yang jahat itu datangnya dari setan. Kalau 1000 orang setan mendoai saya supaya saya celaka, hanya satu yang doain dari Tuhan itu bilang bahwa saya baik, pasti Tuhan akan lindungi saya. Itu aja. Saya berpegang hari itu aja. Nah, kalau misalnya kesalahan, loh, kita sebagai manusia, semua manusia berdosa kok. Semua manusia punya salah, jangan menghakimi. Makanya ada di dalam Yohanes 8 ayat 7 dikatakan, jangan kau menghakimi supaya kau tidak dihakimi. Iya kan? Jangan, kalau kita berdosa, lalu dihukum, kita pantas nggak menghukum dia? Kita nggak berdosa nggak? Makanya dibilang, kalau siapa yang tidak berdosa, lemparlah pakai batu itu semua perempuan itu pertama. Nggak ada yang berani, karena semua manusia itu berdosa gitu loh. Maksud saya, janganlah kita terlalu menghakimin, langsung berkata kasar. Wah, nanti kau kena azab, kena ini gitu loh. Ada karma kok. Jonathan juga sedang kena karma. Ya, karma dia menjadi terkenal, karena digodoain dia tidak terkenal, hancur, jangan nonton filmnya. Nomor 1 filmnya gitu loh. Terus ex-nya bilang, "Oh, itu selingkuh." Nggak selingkuh, akhirnya kena karma. Jadi sekarang pacaran. Nah, itu karma itu, gitu loh. Karma itu kan ada karma baik, karma jahat gitu. Jadi sudah cukup. Dari doa-doa orang juga itu bisa seperti sekarang si Jonathan, gitu loh. Om Ben, ini juga kan terkait katanya postingan IG Om Ben masih suka menyindir Dena. Itu gimana tanggapannya? Apakah emang masih berseteru apa hubungannya? Jadi gini, saya bersumpah, saya sekarang sedang berpuasa. Saya bersumpah demi Tuhan, saya tidak pernah melihat IG si Dena. Tidak pernah saya melihat IG si Dena, membukanya juga. Walau pakai asli, pakai palsu, saya nggak punya. Nggak pernah. Tapi ada aja orang yang kadang-kadang ngirim, misalnya kayak yang fans-fansnya Jonathan ngirim, yang dia ngomongin tentang Ijong, saya baru beraksi. Ada aksi, ada reaksi, gitu loh. Nah gitu, kalau misalnya kena Ijong mau sampai mampus pun kan suruh nggak bakal mau dia tampil ngomong. Bukan nggak pinter ngomong, memang tipikalnya dia bukan tipikal orang yang ngomong gitu loh. Jadi saya kalau misalnya, kalau dia didiemin, tidak ada konfirmasi tentang apa yang dia keadaan, ya artinya kan nanti benar kata orang gitu loh. Itu jadi tidak menurut saya sih, memang saya itu kalau misalnya ada membalas sesuatu, bikin sesuatu di IG itu ya karena memang dia menulis yang tidak baik gitu loh. Baru saya balas. Kalau nggak pernah saya tiba-tiba ucuk, saya bilang, oh ada gilanya, oh ada gini, nggak mungkin gitu loh. Tapi kalau Kak Ijong sama Kak Ririn itu deket gak sih sama masing-masing anak mereka kayak gitu? Nah kalau dekatnya itu setahu di depan saya sih memang mereka ya gitu, udah saya bilang pegangan juga nggak pernah. Tapi saya kan manusia, saya juga bisa ngelihat lah. Saya kan udah umur 60 tahun juga udah ngerti lah gitu-gitu. Kalaupun mereka bersahabat, di depan saya bersahabat, pasti bersahabat tapi mesra ini gitu. Tapi kan nggak apa-apa, nggak ada yang dijaga lagi kan. Dua-dua sudah duda dan dua sudah melewati proses perceraian dan sudah cerai gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan untuk hubungan mereka sudah sama-sama dewasa. Cuman pertama sekali saya ngomong sama si Rin, saya sudah bilang jangan pikirkan perkawinan. Kalau sampai satu saat pun kalian punya hubungan, happy aja dengan keadaan kalian. Oke? Untuk anak-anaknya Ijong terakhir nih Om, Nah. sudah mengenal Ririn juga nggak? Nah itu saya nggak tahu. Karena kan Ijong itu kan jarang juga ketemu saya. Kalau malam aja suka, kadang-kadang kita pergi clubbing atau makan malam gitu. Ya, oke ya. Yuk.